Cara di hadis ngene-ngene, misalnya Rugen kok ning perapatan merokokan dangan-dangan. Mustafa men ning masjid itikaf. Iku nak bodoni, iku dosa Mustafa. Perkarane nak bodoni wong ngandel mergo pegane ning masjid. Nak Rugen kan wis ra ngandel mergo ning perapatan. Iku dosane gede. Mustafa. Jadi cara di hadis wong uteke rawi hadis saleh mbek ra saleh, iku sing dibenci sing saleh. Mergo jare ahli hadis cobane agama mulai dhisik wong berpenampilan saleh. Mergo nek wis ra saleh kan ora ono ngandel kok ning perapatan. Lho Dimas Kanjeng cara rata istighosah iso bodoni wong. Nganti iso bodoni wong mergo serbanan, jubah pegaweane istighosah terus ono acara ritual yatim. Iya. Cara awale ning perapatan rokokan ngalor ngidul terus ngeflag. Ayo nanam duit ning nggonku, ngandel gak kira-kira. Ndak jawab. Beneran yang hadis mulai dhisik agama kurbane wong sing berpenampilan. Soalnya dia dengar pola agama. Ahli hadis ora aku lho kono bae lha. Ahli hadis paling diedeng nek ana wong kusuk jebule bodho. Pol gedine. Wis tak bedheki ya Dimas Kanjeng katokan cekak terus ning perapatan. Paham ya? Terus bunga-bunga investasi ning nggonku. Engko tak gandakno. Kira-kira payu to. Tapi nek ibu-ibu wiridan istighosah atau sakit Jumat ritual penyantunan yatim yaitu serbanan omongan hati-hati terus sampai dia tindel gara-gara kedok soleh tak kedok berapa? Kedok soleh. Mulai hadis muang kelepol, nabi soleh. Jebule ra bener muang kali ahli hadis ora aku. Masalah cara ahli hadis nopo? Jadi cara ahli hadis wong nak rapati alim kudu kon ketok biasa. Bahaya nak ngomong bibel jebule melingkar. Ora sesuai. Ya ngapal Quran radane anut sunah Rasul. Jadi mau cingkrang darani sunah Rasul. Saya kira Nabi ku hafal Quran. Dene milih sunah sing ora pati abot. Oke, kita ngakoni dekne cingkrang sunah Rasul, tapi sing hafal Quran yo luwe. Mosok ngapal Quran, angel lho ngapal Quran. Mustafa lho Gusti Allah kon setor ning nggonku nak ra 18 tahun. Mbok khatam ora maksud. Maksudnya orang perkara goblok, yang saya khusyuk moco nangis. Senang kok suhu, senang kok apa? Suhu, terus mandir fatakuna terus nangis. Oh, apa mas nangis? Itu aku loten rokok. Iku apa jenis masalah apa jenis? Namanya wong ora usah khusyuk teman-teman. Dhisik Quran wae gelem ngandani wong kafir. Lakum ni tengene tafsir Jalalan ai ayyuhal musyrikun iki ora kula ora bahan iki dawuh tafsir Jalalan ai ayyuhal musyrikun. Dadi Nabi bisa sabar tenan. Wong kafir ning komunitas jadi sini darunat doa iku ning komunitas kafir umpik Nabi diparani. Mereka kan pertama wan talaqal malahu minhum anim suwasbiru ala alihatikum inna hadza la syai'un yurad. Jadi ketika Nabi menggulirkan satu faham, nah Tuhan itu satu. Mereka pun bergerak rapat. Iya Muhammad kok gerakan Tuhan satu. Repot kita. Tuhan kita kan biasa banyak. Wan talaqal malau minhum ayo kita rapat. Anim suwasbiru ala alihatikum. Kita harus sabar, kita harus komitmen bahwa Tuhan kita ini harus tetap banyak. Lu di rapat itu Nabi gak diundang datang. Ayo adu argumentasi. Terus, Nabi diwari pangeran wa dorobalakum dorobawu matalar rajulan fihi syuraka'u mutasyakisuna wa rajulan salamal lirajul. Ternyata orang kafir, ya dites ngono tok. Kamu seneng enggak punya majikan banyak, perintahnya macam-macam, mereka memaksa nuruti semua. Sama satu majikan saja. Ya senang satu majikan. Terus Allah itu ketua kamu, Tuhan itu ketua kamu, pimpinan kamu. Kalau banyak terus piye? Nah, perintahnya gitu-gitu. Akhirnya mereka sadar. Terus Quran menanya alhamdulillah. Jadi itu Nabi itu luar biasa sabarnya. Orang terus mutung. Ya ini mutung. Wandani ran urut, kandani ran urut. Dasar celek. Yo kiai ini sing elek. Wong sunah Rasul kon sabar. Lah kula nuruti mutung ngaji jenengan, ngaji ada to Rembang dari Tegal turu Mustofa, mutung. Ning arep kowe iso turu cara go guri kaya apa. Ya tapi yo ana wong turunan hebat, lah Gus Dur turunan yo hebat. Lan apa namanya koyo napa Gus Dur. Dadi turu tapi ana ngomong iku paham. Mesti paham ana ngomong ra paham isine. Pasti paham nak mau ngomong. Ngomong, tapi ora paham apa isine. Ora putih ora keramat.
Ya itu jenenge masal. Apa? Mosok iso darani perumpamaan mboten. Orang itu akan sadar dengan masal tadi akan kados hikam lho. Mana aka antat da'ya mimma laisa laka mimma lil makhluqin. Apa yubihu laka antat da'ya wa huwa rabbul alamin. Allah melarang kamu ngaku barang yang milik orang. Misalnya HP wae rugen tak aku, kan enggak boleh. Wong ngaku wae barange wonge ra oleh bukan ngaku sing sifate Allah. Kayak Allah itu kan rububiyah, punya hak yaf'alu ma yasha. Kowe ra oleh sebagai manusia terserah kowe. Ra oleh misalnya aku di santri kita dongakno manfaat iki ora oleh kok koyo pangerane nentong. Ya sempo terserah pangeran. Ra oleh kok koyo kiai-kiai sing terlalu fikih kok. Iki tak dongakno manfaat, iki wani aku tak dongakno kuala. Lagi pangeran tapi nentokno manfaat. Amatir kang kiai ngrasa nderang ramanti barno ra. Ora pangeran ra iso kan. Kadang santri misalnya Ruben tak senengi, Mustafa tak senengi dulu ngaji dulu. Misalnya tak kedingin turu, jubli pas turu ngipi ketemu Nabi, sing ngerasa apa? Ngomong ngipi junub ya ora roh. Pokoknya ora roh ngono, pokoknya manusia ora roh ngono wae, sing roh mau pengen. Sifat serba tahu itu hanya milik Allah. Ya sudah, kita tidak perlu merasa serba. Makanya afayubi hula ka antad da'iya wa huwa rabbul alamin. Bagaimana mungkin kamu mengklaim sifatnya Allah ngaku barangnya wong ora oleh, pemene barangnya. Nah, pangeran nak nerangno ngoten, pakai masal. Kamu ini pernah enggak punya barang kemudian orang lain setara dengan kamu dalam pengoperasian barang itu? Wong kafir ditanya gitu, ya ora oleh, mata waeku ya aku paling berhak. Lalu alam raya ini milik Allah, semua milik Allah. Masa Allah yang memiliki, kemudian ada zat lain atau benda lain yang setara dengan Allah. Akhirnya mereka sadar, oh nak ngono syirik itu logika yang salah. Terus mereka tobat. Itu termasuk sabari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Murah-murah ning tareh Nabi kaum kafir terus wah tak dalail 1 tahun rawon. Nah ada wong alim ora pati seneng poso. Dasar ora kuat poso. Tapi memang secara tareh itu memang orang alim itu hujah. Tapi umpama ya hujah ya poso kuwi apik. Saya kalau dikondok kalau nak poso terus ibu Gus utek ler dulu ya. Jadi utek terus apa? Mulane dalail ibadah. Aja kok wis ora iso hujah ya ora dalail ya ora poso. Tambah elek meneh. Wis rontok-rontok ngono kan. Apa masalah? Aku orang ketemu kan? Gambaran. Murah gambaran nyata, aku gambaran. Loh aku takut. Saya punya barang, itu orang lain tidak boleh sok menguasai barang ini, itu gambaran apa nyata? Nyata kok, malah aku mau darah di gambar. Nyata gak? Iya, sore semangat nih. Dia ini orang iso. Tapi lagi kayak guna mana nih umpomo. Tapi cur kulon cuma ngalim umpomo piye nyata kok darane. Apa kan? Iya. Podo, pokoknya paham ya, pokoknya ngono iku. Ya seperti itu, pokoknya gak paham ya seperti itu. Kadali kau mengkono kabeh fasilun rang ingsun. Kadali kau mengkono kabeh fasilun rang ingsun ala ayat ing boro ayat. Nubayinuha satu segi. Fa'akim wajhaka lid-dini hanifa. Mulane kula suwun nggih pokoke sing ngaji kula nu nak kepengin iman be Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Diyakini nabi ku bayina. Bayina ku banget jelasin. Pokoke nabi nak ngendikan itu logika hak, logika kebenaran itu jelas sekali. Sampai wong kafir wae gak berkutik. Mergo nak gawe logika itu masuk akal. Problem kita sekarang kalau soleh kok terus nane itikaf di masjid wiridan, tapi uteke ora mlaku. Itu ya harus kamu hormati kan, tapi dia tidak bisa makili warasatul anbiya dari segi hujjah. Mergo piye hujjah iku watil ka hujjatuna atainaha Ibrahim ala kaumi. Hujjah itu harus diadu sama kaum, sama yang berbeda. Enggak bisa kamu menobatkan orang hanya dari masjid, dari kamar, mbok dungani, mbok wirid ora iso. Kudu pernah adu argumentasi. Lah sekarang kalau enggak debat terbuka, setidaknya sama-sama dilempar logika Tuhan satu dengan logika tiga kita lempar. Kita lempar di pasaran, lewat internet atau lewat ngaji, lewat terbuka. Nanti kan kelihatan mana yang lebih kuat, paham ya? Karena tadi logika Tuhan tiga, misalnya kalau Tuhan tiga lalu yang paling kuat siapa? Yang bapaknya. Ya berarti ketuanya bapaknya, berarti yang dua anak buah, berarti gak jadi Tuhan. Pokoknya apapun itu, gak boleh kan? Kalau kamu
sendiri uzlah dewan mergo ngrasa saleh itu menentang sunnah Rasul. Sunnah Rasul itu memproklamirkan diri kalau dia Rasul dan dia membuka diri dan setiap ayat Allah disebut inna fi dzalika ayat. Ini ayat harus kamu ketahui. Makanya ulama itu anti uzlah. Sehingga mengatakan kitmanul ilmi itu dosa besar. Kalau uzlah itu hatinya saja. Saya secara hati uzlah. Meskipun saya kumpul jenengan hati kula mboten nate ini. Ya joge era aku tahu eling kuwe mboten nate. Eling pangeran. Eling pangeran diutus eling Kanjeng Nabi. Ya Kanjeng Nabi dititipi kuwe lah bulet. Bulet yang dititipi repot. Sing kan Nabi. Titip hak bibi umatku. Akhirnya samina. Jane kita oleh protes. Tapi piye wong sing ngendikan Kanjeng Nabi tope ngono badhe kapundhut ngendikan umati. Gus beresor do bulet tuh beresor. Terus karwan ape ora ngarah Nabi ngendikan apa? Gara-gara bulet tuh. Mana ono kiai di umat bulet kok tersiksa Nabi beresor ape bulet kok tersiksa biasa wae. Ndak ngono iki. Contoh gampang itu begini misalnya. Nabi Musa itu pernah debat sama Firaun. Perdebatan satu begini di depan umum. Saya ulang lagi ini di depan umum. Musa lalu Tuhan kamu itu siapa? Rabbus samawati wal ardi yang menuhani langit dan bumi. Firaun cek ngene. Oke, kalau Tuhan kamu itu Tuhannya bumi. Saya berkali-kali jalan-jalan kemana-mana. Ma'alim tulakum min ilahin wairi. Kamu tahu kan di sini yang dituhankan saya tok. Oke, ya. Terus Firaun masih membuka satu logika. Tuhan saya menuhani langit, kata Musa. Haman diceluk, Haman ibni li sorkhal ali ablughul asbab masyhur ya Haman ibni li sorkhal ali ablughul asbab samawati fa'atol ya ilahi Musa. Haman, saya bangunkan piramida yang tinggi, saya ingin melihat di langit, betulkah ada Tuhan Musa? Ini kan jelimet, karena nanti kalau piramida dibangun, Fir'aun naik pun kan nggak pernah melihat Tuhan, dia tetap akan GR. Yang Tuhan saya, ternyata setelah saya bikin piramida di atas juga nggak ada. Apa yang bisa mengalahkan Fir'aun adalah hujah. Akhirnya Nabi Musa merasa mensifati Tuhan, Tuhannya langit bumi itu gak efektif. Dalam konteks melawan siapa? Fir'aun. Akhirnya Nabi Musa ngetikan gini. Ya sudah gini aja. Rabbukum wa rabbu abaikumul awalin. Yang menuhani nenek moyang kamu. Itu langsung KO Fir'aun. Karena umatnya Fir'aun baru sadar kalau Fir'aun Tuhan, babanya tanpa Tuhan. Kan Tuhannya datang terlambat. Mereka tahu Fir'aun punya bapak, punya mbak. Kalau sekarang Fir'aun Tuhan berarti babanya tanpa Tuhan. Karena Tuhannya lahir kemudian. Kalau Yesus Tuhan jangan lahir di bumi dong. Gak melok gawe jadi pangeran. Sekarang Tuhan Yesus lahirnya di bumi. Lalu sebelum ada Yesus bumi yang gak bikin siapa? Kan Tuhannya baru lahir. Nah itu terus banyak anggota kerajaan yang iman. Ini yang nantinya jadi cerita waqala rajulun mu'minun min ali fir'auna yaktumun imanahu. Karena ketika debat itu kelihatan kualitasnya Musa jauh di atas kualitas siapa? Fir'aun. Makanya mereka diam-diam iman. Makanya hujah itu kuat sekali karena orang nggak bisa bantah. Badina wong soleh sing khusyuk. Iku akeh wong kafir astagfirullah ning atine ngono. Ceritane ana wong begane sini astagfirullah wong anak turun ke ora. Orang tahu kepikiran bikin perda apa, sing iso menghalau wong zina, tak gerakan apa wong begini semua. Mulan bener ada hadis, wali hadis nak orang soleh ada fatwa pamut. Sekali menengah, tiga virus sakit cangkem manus bang meneng. Kumpul tinggi pola ada hadis. Tapi aja aku loh, aku loh, ahli hadis. Masyhur. Imam Malik itu selawase ning Masjid Madinah tukang itikaf, tukang mulang. Itu ada orang di komunitas Masjid Madinah. Wajadtu fil Madinati mi'ata faqih. Saya di Madinah menemukan mi'ata aminin. Saya di Masjid Madinah menemukan 100 orang bisa dipercaya. Lawi itu minu ala baitil mal la tamanu. Kalau saya jadi beri kekuasaan mengelola baitul mal pasti bisa dipercaya. Ma akhadtu minhum al hadis, tapi saya tidak pernah mengambil hadis dari mereka. 5 ya Malik dari laisu min ahli karena mereka ada ahlinya. Nah, ke ahlinya kan takoki cara wong nate ditakoki wong ra alim takoki ora. Masyhur. Jadi orang cerita, perang Siffin ini Abdul bin Mas'ud itu bela Ali. Jadi asing ahli hadis. Iya, oh gede urip pernah. Mergo guyonan-guyonan itu perang Siffin tahun sekian. Zaman itu Abdul bin Mas'ud itu kabundut. Lah nek melok perang Siffin berarti dia tani meneh. Orang ahli hadis kan ngerti tanggal-tanggal napa? Ngerti napa? Tanggal-tanggal. Sehingga ahli hadis itu tahu betul kalau ada rawi kok kualik. Itu tahu betul.
Makanya ahli hadis itu nggak mungkin nyon sewu. Misalnya orang Syiah bilang, kalau orang Syiah kalau provokasi kan gini, kok iso Abu Bakar jadi penggantinya Nabi? Nabi itu dia putu, kok iso keliyo? Wong ono putune kok keliyo misalnya. Wong ono putune kok, yaitu Sayyid Hasan Husain kan punya kanjeng Nabi. Wong ono putune kok keliyo. Nah ahli hadis cara berpikir sederhana. Sayyidah Fatimah itu nikah itu tahun ketiga Hijriah. Pas Nabi Sugeng itu Sayyid Hasan Husain itu umur 7 tahun, 6 tahun. Nabi sholatnya jadi ditumpahi be Sayyid Hasan Husain. Bahkan masih udah kena apa uyahe bayi lanang mau disirati tok. Mergo wong roh kabeh pas Sayyid Hasan nguyuh ning pangkuane kanjeng Nabi. Ya corok-corok iku. Menjejek cilik. Nah saiki umur segitu mungkin enggak jadi pengganti Rasulullah dalam hukum Islam. Ijek sobi. Paham ya? Nah tapi nak kowe wong khusuk lunak-lunuk terus kandhani. Sing bener ku sih ya, jajal mbah ono putu kok keliyo. Kowe ikhlas mbah nek ono putu kok wong keliyo. Ora ikhlas wong ono putune je keliyo. Kan gak mikir ngono Mas, paham? Terus berhubung dekne khusuk, ngandani wong, ngandel meneh kan wong khusuk. Ngono maksud. Paham? Tapi nek ora khusuk kan ora wong ngandel. Mulane saranku kan ora pati ngalim cukup kusuk teman-teman. Kuwatirku nek omong kamu sing keliru ku tidak. Kok kasusnya Dimas Kanjeng iki. Umpama dekne preman gak iso gak ngumpul duit sebanyak itu. Jawab. Tidak bisa. Piye-piye gara-gara berkedok. Khusuk. Tapi ojo terus kowe ra khusuk, ojo kan seneng kok nantang perkara. Mesti ojo fatwa, kalau ndak khusuk jangan fatwa. Itu ahli sunnah dari Abu Bakar Umar. Toh ahli sunnah tetap menghormati ahlul bait. Enggak ada ceritanya ahli sunnah benci ahlul bait. Pasti menghormati ahlul bait. Kita pasti meyakini khamisul khulafa itu ya Sayyid Hasan. Kita sangat menghormati. Kumpulan itu ada tek-tek pidato di Sayyid Hasan Husain karena saya pengagum beliau. Cuma nak pas iku kok mengganti siapa? Rasulullah itu secara umur boten karena masih kecil sekali.